Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yakni tentang pengenalan non-probability sampling. Di sini kami akan membahas 5 pokok pembahasan, yakni yang pertama, definisi sampling, pengertian non-probability sampling, tujuan, jenis-jenis, kelebihan dan kelemahan, dan contoh penggunaannya. Untuk yang pertama, definisi sampling. Non-probability sampling diartikan sebagai teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian subjektif peneliti, bukan pemilihan acak. Ini merupakan metode yang tidak terlalu ketat. Metode pengambilan sampel ini sangat bergantung kepada keahlian peneliti tersebut. Hal ini dilakukan dengan observasi dan peneliti menggunakannya secara luas untuk meneliti kualitatif. Yang kedua, pengertian non-probability sampling. Metode sampling di mana setiap anggota populasi tidak memiliki probabilitas yang diketahui untuk dipilih ke dalam sampel. Adapun tujuan non-probability sampling, yang pertama, untuk menjelaskan bahwa tujuan utama non-probability sampling adalah kemudahan, kecepatan, dan biaya yang efisien. Yang kedua, ada memberikan keleluasaan dalam memilih responden sesuai dengan kriteria tertentu. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis non-probability sampling. Yang pertama adalah convenience sampling atau sampel kebetulan. Jadi sampel ini merupakan teknik sampel yang paling mudah dan nyaman dilakukan karena memilih subjek yang paling mudah diakses. Contohnya, biasanya peneliti itu ke tempat-tempat yang umum menjadi lokasi penelitian, yaitu seperti sekolah, mall, kafe, halte, universitas, atau yang lainnya. Nah, kemudian peneliti tersebut mengambil sampel dari orang-orang yang kebetulan bertemu peneliti di sana. Lalu yang kedua ada judgmental sampling, yaitu sampling dengan keputusan subjektif peneliti dalam memilih sampel yang mewakili populasi. Yang ketiga ada kuota sampling atau sampel kuota. Jadi, sampel ini menentukan kuota untuk setiap karakteristik dan memilih sampel yang sesuai dengan kuota tersebut. Lalu, selanjutnya yang keempat adalah purpose sampling. Purposive sampling, yaitu sampel dengan kriteria tertentu. Nah, teknik yang satu ini merupakan cara pengambilan sampel dengan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh penelitinya. Lalu yang kelima ada saturation sampling atau sampel jenuh. Saturation sampling atau sampel jenuh itu merupakan pengambilan sampel yang mengikutsertakan semua anggota populasinya. Jadi jenis teknik ini cocok digunakan untuk populasi yang jumlahnya itu kecil. Lalu yang terakhir ada snowball sampling atau sampel bola salju. Jadi snowball sampling ini merupakan sampel yang diambil secara berantai dari ukuran yang kecil hingga ukuran yang besar. Jadi dia seperti gulungan bola salju. Nah, teknik ini digunakan apabila peneliti sulit menemukan subjek penelitian, biasanya karena komunitas yang ingin diteliti dianggap tabu atau kontroversial oleh masyarakat. Nah, jadi ketika peneliti mendapatkan satu narasumber, maka peneliti bisa mendapat rujukan anggota lainnya dari narasumber yang dipilih tadi. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan non-probability sampling. Kelebihan dari non-probability sampling yang pertama adalah cepat dan mudah dilakukan. Yang kedua, cocok untuk penelitian eksploratif atau kualitatif. Yang ketiga adalah cocok untuk penelitian dengan keterbatasan waktu dan anggaran. Lalu kelemahan dari non-probability sampling ini adalah yang pertama, tidak dapat menghasilkan sampel yang mewakili populasi dengan baik. Lalu yang kedua tidak ada cara untuk mengukur tingkat ketepatan hasil, dan yang terakhir adalah berpotensi mengarah pada bias seleksi. Lalu selanjutnya
Kita akan bahas tentang contoh penggunaan non-probability sampling. Jadi contoh penggunaan non-probability sampling itu ada 3. Yang pertama adalah survei dari pendapat online. Lalu yang kedua ada penelitian kualitatif dengan subjek khusus yang ditentukan oleh penelitinya. Lalu yang ketiga adalah studi kasus dalam riset sosial. Studi kasus dalam riset sosial ini biasanya berupa pengisian kuesioner itu juga. Lalu terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, non-probability sampling adalah metode yang berguna dalam penelitian dengan keterbatasan waktu dan anggaran. Lalu yang kedua, non-probability sampling memungkinkan peneliti untuk memilih sampel dengan cepat dan efisien, tanpa memerlukan proses probabilitas yang rumit. Dan yang terakhir, pemilihan sampel berdasarkan penilaian subjektif peneliti. Nah, baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi non-probability sampling. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.